Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Putra, NPM 1914151014, mahasiswa dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh modifikasi iklim mikro dengan vegetasi ruang terbuka hijau atau RTH dalam pengendalian penyakit malaria. Di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua ada permasalahan dan tujuan, yang ketiga ada kerangka penelitian, yang keempat ada metodologi penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Mengapa di daerah penelitian atau daerah Timika pada waktu itu terjadi banyak sekali penyakit malaria? Jadi yang pertama disebabkan karena hujan yang berkepanjangan, dan yang kedua disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan. Baik, selanjutnya untuk permasalahan dan tujuan, yang pertama adalah untuk menganalisis hubungan kasus malaria dan faktor iklim, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh modifikasi iklim melalui ruang terbuka hijau atau RTH dalam upaya pencegahan malaria. Baik, selanjutnya itu kerangka pikir penelitian. Di sini menggambarkan bahwa ada hubungan atau keterkaitan antara sistem iklim dan ruang terbuka hijau. Bisa dilihat sendiri dari gambar yang sudah saya sediakan. Kemudian untuk metodologi penelitian, di sini dapat saya ringkas bahwa lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Kota Timika. Jenis penelitian yaitu kausal komparatif, instrumen penelitian dengan teknik dokumentasi, data diperoleh dari Departemen Lingkungan atau PT Freeport Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah tipe iklim A menurut metode Smith-Ferguson dengan nilai Q sebesar 2,632. Kemudian yang kedua ada tipe iklim AF, yaitu hutan hujan tropis dengan jumlah bulan basah lebih dari sama dengan 100 mm atau 100 mm. Kemudian untuk curah hujan dan hari hujan, untuk rata-rata curah hujan 10 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 1998 sampai tahun 2008, itu curah hujannya dengan rata-rata 3690 mm. Baik, selanjutnya ini ada suhu dan kelembapan udara. Di sini ada dua grafik. Grafik yang atas ini menunjukkan grafik rata-rata bulanan suhu udara tahun 1998 sampai 2008. Kemudian untuk yang di bawahnya ini adalah grafik kelembapan udara pada tahun 1998 sampai tahun 2008. Selanjutnya mengenai fungsi dari ruang terbuka hijau atau RTH, yang pertama adalah sebagai area perlindungan ekologi, yang kedua sebagai green belt kota, yang ketiga berperan dalam jalur curah hujan, dan yang keempat sebagai area penyerapan air, dan yang terakhir yaitu sebagai jalur atau area rekreasi masyarakat kota. Kemudian di sini dapat Anda lihat bahwa ada gambar RTH kota, bahwa tampak udara kota Kuala Kencini dikelilingi hutan kota. Kemudian yang selanjutnya ada elemen-elemen iklim mikro. Yang pertama yaitu ada suhu, kemudian kedua ada kelembapan relatif, yang ketiga ada intensitas cahaya, dan yang keempat ada arah dan kecepatan angin. Selanjutnya ada upaya pencegahan penyakit malaria. Yang pertama dapat dilakukan dengan proses evaporasi, yang kedua dapat dilakukan dengan proses transpirasi, dan yang ketiga dapat dilakukan dengan proses absorpsi cahaya. Baik, untuk kesimpulan, di sini dapat saya ringkas bahwa yang pertama, revegetasi mampu memodifikasi unsur-unsur iklim. Yang kedua, Leaf Area Index dengan vegetasi sistem tajuk berlapis efektif dalam menurunkan suhu udara. Yang ketiga, transpirasi membuat vegetasi mampu menyerap air lebih besar. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kehadiran vegetasi diperkirakan dapat menurunkan temperatur udara. Baik, itu dia tadi yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.